Hari ini saya akan berbicara di tengah-tengah saudara tentang nilai tawar atau tentang Yobel, masih dengan tema besar kita pada bulan ini. Dan saya akan bicara di part yang keempat. Hari ini saya akan bicara dari kisah Rut. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara melihat gambar di depan saudara, saudara akan berjumpa dengan dua sosok. Sosok yang pertama adalah seorang yang bernama Naomi. Siapakah Naomi? Naomi adalah mama mertua dari seorang yang bernama Rut, seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Rut ini, saudara-saudara, adalah pribadi yang menunjukkan sebuah integritas seorang perempuan. Tetapi tentunya ini firman ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk kita semua yang mendengarkan kebenaran ini. Saudaraku, mari saya baca untuk saudara dulu 3 ayat dulu, nanti saudara akan melihat. Saudara dengarkan saja ayatnya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ayat yang ke-18, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara-saudara, kalau saudara lihat visualisasi di layar ini adalah sebuah visual yang sangat mengharukan. Pernahkah saudara ada pada sebuah posisi mengharukan seperti ini? Ketika saudara harus diperhadapkan kepada sebuah pilihan-pilihan yang sukar dalam hidup kita. Pilihan yang sukar bagi seorang yang bernama Rut dan bernama Naomi adalah Naomi akan segera kehilangan anak menantu yang dicintainya. Tetapi dari sudut pandang Rut pun juga akan diperhadapkan kepada sebuah situasi. Kultur masyarakat ketika itu adalah dia harus meninggalkan rumah mertuanya oleh karena suaminya sudah meninggal. Dan kalau saudara perhatikan dalam budaya orang Israel ketika itu, jika masih ada laki-laki remaja atau dewasa lainnya, maka adiknya atau kakaknya masih hidup harus membangun sebuah keturunan bagi nama besar dari saudara almarhum mereka yang meninggal. Tetapi kali ini dua anak Naomi dua-duanya meninggal dalam waktu yang sama. Sehingga Rut dan saudara iparnya Orpa harus meninggalkan Naomi dan kembali ke negeri Moab, negeri asal mereka. Nah, kalau saudara perhatikan dalam kisah ini, Rut diperhadapkan kepada sebuah situasi menggunakan hak bebasnya dengan bertanggung jawab. Kembali kepada tanah Moab, tanah asalnya, kepada orang tuanya, kepada kaumnya dari mana dia sebelum datang dan mengenal kepada anak-anak Naomi. Dan yang kedua, kembali ke Tuhan yang disembah sebelumnya. Rut tentu mempertimbangkan ini. Saya akan kembali ke rumah orang tua saya. Kalau budaya orang NTT, khususnya masyarakat Sabu, kalau suaminya meninggal, maka keluarga akan datang ambil anak perempuan mereka. Dan itu upacaranya upacara adat resmi, saudara. Kemudian saudara-saudara, yang berikut bebas menikah lagi. Tidak ada ikatan. Sebab Naomi berkata, aku tidak punya anak laki-laki yang lain yang harus engkau nikahi. Dan lagi kalau aku harus mengandung kembali, kapankah anak itu bertumbuh menjadi remaja dan dewasa sehingga engkau bisa menikah dengan dia? Oleh karena itu kembalilah kepada negerimu. Engkau bebas mulai hari ini. Engkau bisa menikah dengan siapa saja dan seterusnya. Dan kemudian kebebasan berikut yang dimiliki oleh Rut adalah ia bebas menjalani hidup yang diinginkannya. Saudara-saudara, kepada hidup kita, saudara dan saya, kita diberikan begitu banyak pilihan dalam hidup ini. Kita bebas menggunakan kehidupan kita sesuai dengan keputusan-keputusan yang kita buat. Saya dapat bocoran khotbah dari hamba Tuhan Kanikson minggu kemarin, bahwa kebebasan adalah tetap ada batasnya. Kebebasan yang bertanggung jawab selalu memiliki batasannya. Artinya bahwa kita hidup dalam kebebasan tapi tidak sebebas-bebasnya. Saudara, coba saudara perhatikan di layar berikut. Saya ingin menunjukkan pada saudara sebuah pertanyaan khotbah tentang bagaimana Rut menggunakan kebebasannya dalam memilih sehingga menjadi nilai tawar bagi kehidupannya. Ini saya bagi 3K kepada saudara. Mari kita lihat K yang pertama. K yang pertama saudara-saudara dari Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Alasannya apa saudara? Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Dengarkan ini. Bangsamulah bangsaku, kata Rut. Allahmulah Allahku. Mari kita baca ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Rut diberikan kebebasan, saudara, Rut menunjukkan kualitas kehidupannya. Rut menunjukkan siapa dirinya. Rut mencoba meyakinkan Naomi mertuanya tentang siapakah dirinya. Ketika saya membaca dua ayat ini, tiba-tiba saya mengingat kitab Amsal pasal 31 ayat ke-10 berkata begini, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Atau siapakah yang akan menemukannya? Ia lebih berharga daripada permata. Saudara-saudara, di dalam perjalanan pergumulan seorang Rut memiliki satu variabel yang sangat penting dalam hidupnya. Dia adalah orang yang setia. Rut memiliki sebuah kesetiaan dalam kehidupannya. Hari-hari ini, saudara-saudara, kesetiaan menjadi komoditas yang mahal dalam hidup manusia. Banyak orang tidak lagi hidup dengan setia. Suami setia kepada istri, istri setia kepada suami, anak-anak yang sudah berhasil melupakan orang tua mereka, atau orang tua asik dengan hidupnya sendiri, tidak memiliki tanggung jawab yang baik terhadap anak-anaknya. Pimpinan di kantor, asal dia bahagia, anak buah dia tidak pernah mikir. Atau anak buah bekerja, orang Kupang bilang pencuri tulang. Kerja, begitu ada pimpinan dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Begitu pimpinan tidak ada, dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada satu hal yang sedang rapuh dalam hidup manusia hari-hari ini, adalah kesetiaan. Di dalam kehidupan rohani kita akan setia kepada Tuhan ketika kita belum dapatkan jawaban doa. Kita bergumul sungguh-sungguh, kita berpuasa sungguh-sungguh, kita berlutut, kita ambil waktu secara spesial di hadapan Tuhan hanya untuk mendapatkan sebuah jawaban doa. Tapi ketika jawaban itu sudah datang, kita kemudian berhenti setia kepada Tuhan. Seringkali saya berkata pada saudara bahwa iman kita dalam mengikuti Yesus bukan iman transaksional. Kita tidak datang kepada Tuhan menggunakan kebebasan kita hanya untuk berdoa dan dapatkan jawaban. Ini transaksi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita berlaku sebagai orang yang mengasihi Tuhan, bukan karena jawabannya, tapi karena kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ini bukan tentang transaksional, ini tentang hubungan relasional. Bilang bersama saya, bukan transaksi, tapi relasi. Amin. Nah, saya yakin bahwa ada hubungan yang baik antara Rut dan Naomi. Ini karena sebuah relasi, bukan transaksi. Rut bahkan tidak tahu bagaimana nasib kehidupannya di masa yang akan datang. Di manakah dia akan mati? Apakah dia akan menikah lagi? Apakah dia punya cukup makanan? Siapakah akan menjadi tiang penyangga keluarga mereka sebab ayah mertuanya sudah meninggal? Sebab suaminya sudah meninggal? Apa yang akan terjadi? Rut tidak membangun kehidupan dan keputusannya di atas sebuah transaksi, tapi Rut membangun kehidupannya di atas sebuah relasi. Dia membangun hubungannya dengan mertuanya yang sangat dicintai. Kalau kita melihat dari Rut dan Naomi, ini seperti hubungan antara kita dengan Tuhan. Kita mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan, aku mengikut Engkau bukan karena mencari untung. Aku mengikut Engkau bukan mencari apa yang ada di tangan-Mu Tuhan. Aku ikut Engkau Tuhan karena aku tahu masa depanku sungguh ada dan harapanku tidak akan pernah hilang di dalam Engkau. Aku menggunakan kebebasanku dengan bertanggung jawab. Aku tahu Tuhan, seperti Rut berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan Engkau. Sekalipun kehidupan kita lagi tidak baik-baik saja, tapi Rut mengajar kita agar tidak meninggalkan orang yang pernah mengasihi dia, tidak meninggalkan orang yang sangat mencintai dia. Saya kasih tahu kepada saudara, Roma 5 ayat 8 berkata begini, sebab Kristus telah mati bagi kita, bahkan ketika kita masih hidup dalam keadaan berdosa. Yesus mengasihi saudara dan saya luar biasa. Tapi seringkali kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita sakit,
Kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita susah ekonomi. Kita hanya datang kepada Tuhan karena masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah A, B, C, dan D. Tetapi ketika kita dapatkan jawabannya, kita berhenti setia. Rut tidak berhenti setia. Kembali pada poin pertama, dia memiliki sebuah kesetiaan. Mari bilang bersama saya, kesetiaan. Kesetiaan menjadi sesuatu yang mahal hari-hari ini. Saudara-saudaraku, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mencoba mempertanyakan diri saya. Sejauh apakah kesetiaan saya kepada Tuhan? Apa karena gerejanya sudah jadi makanya saya setia? Apa karena hidup saya dipenuhi fasilitas karena saya berbahagia? Apa karena anak-anak saya telah diberkati oleh Tuhan dengan pendidikan yang berhasil makanya saya setia? Atau karena istri saya punya kedudukan dan jabatan yang baik di kantornya, itu sebabnya membuat saya setia? Saya mencoba menginternalisasi. Saya balikan situasinya. Bagaimana jika istri saya bukan seorang pejabat di kantornya? Bagaimana jika anak-anak saya ternyata tidak berhasil dalam pendidikannya? Bagaimana jika hidup saya tidak memiliki fasilitas? Bagaimana jika gedung gereja ini belum jadi? Apakah saya terus setia kepada Tuhan? Ketika kita mempertanyakan hal ini dalam hidup kita, kita akan melakukan kontemplasi dengan sangat jujur antara kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat khotbah-khotbah kita sebelumnya tentang Daniel. Daniel berdoa 3 kali sehari. Daniel 6 ayat 10 mencatat dengan sangat jelas. Dia berdoa 3 kali sehari di atas sotoh rumahnya menghadap ke Yerusalem. Bukan karena ketika dia sudah di gua singa. Mari saya kasih tahu saudara sebuah berita. Kita berdoa dan bergumul karena sebuah kebiasaan yang kita bangun. Daniel 6 ayat 10 berkata, seperti yang biasa dilakukannya. Artinya, Daniel belum baru berdoa ketika ada pergumulan. Daniel belum baru berdoa ketika dia ada di depan gua singa. Dia sudah terbiasa berdoa dengan setia sekalipun belum ada masalah. Banyak orang baru berdoa ketika masalah datang. Banyak orang mulai bergumul, berpuasa, berseru kepada Tuhan ketika persoalan datang. Kenapa? Karena seringkali kita gagal menggunakan kebebasan kita. Daniel tetap setia sekalipun pergumulan belum datang menghampirinya. Berapa banyak di antara saudara yang ingin membangun sikap setia? Rut membangun sikap setia di hadapan Tuhan. Contoh yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar memberikan sebuah aturan tertentu, tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego bilang begini, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung buatan tangan tuanku Raja Nebukadnezar. Mereka setia, nyawa ancamannya, harga diri ancamannya, ditinggalkan oleh komunitas ancamannya. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berpegang kepada suatu keyakinan. Sekalipun, coba bilang bersama saya, sekalipun. Beranikah kita berkata, sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, aku akan tetap setia kepada Dia. Sekalipun Tuhan tidak menolong aku akan tetap menunjukkan sikap setiaku kepadanya. Sadrak, Mesak, dan Abednego menunjukkan kualitas ini. Sekalipun Tuhan yang aku sembah tidak menolong kami, dengarkan baik-baik jemaat Kairos, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Saya mau bilang pada saudara, ini Kristen relasional. Ini bukan Kristen transaksional. Ini bukan Kristen yang karena ada maunya menyembah Tuhan. Ini Kristen yang menyembah Tuhan sekalipun Tuhan bahkan tidak menjawab doa mereka. Kehidupan kita bukan karena jawaban. Kehidupan kita karena kasih Tuhan yang tidak sanggup kita balas. Kita menggunakan kebebasan kita dengan bertanggung jawab. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, tahukah saudara hari-hari ini ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang pintar, ada orang yang bodoh, ada orang yang berhasil, ada orang yang gagal, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit. Semuanya bergantung kepada bagaimana dia menggunakan kebebasannya di dalam kehidupannya. Kalau kita salah menggunakan kebebasan kita, kita akan menerima akibat dari bagaimana kita tidak bertanggung jawab dengan kebebasan itu. Tetapi kalau kita menggunakan kebebasan kita dengan benar, saya percaya saudara-saudaraku, dengan bertanggung jawab, saya percaya ketika kita ada di gua singa seperti Daniel, ketika kita ada di dapur api yang dipanaskan 7 kali seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita akan tetap bertahan. Sebab bukan dengan kekuatan kita, kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Bilang kiri kanan, maukah engkau setia? Saudara-saudaraku, kesetiaan dimulai dari hati kita. Seringkali saya berkata pada saudara, dikatakan begini, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Masih ingat itu, saudara? Kalau dalam terjemahan yang lain, Silaber dikatakan begini, dari semua yang kau bisa jaga, jagalah hatimu melebihi apapun juga, karena dari situ kehidupanmu dimulai. Kehidupan kita dimulai dari hati kita. Hati kita diliputi oleh keputusan-keputusan, pilihan-pilihan yang kita buat.
Oleh sebab itu, bagi orang yang ingin menikmati tahun Yobel dalam hidupnya, bagi orang yang ingin menikmati tahun pembebasan dalam hidupnya, angkat tangan bagi saudara yang ingin hidup dalam pembebasan. Saudara diperhadapkan kepada, lakukanlah, jalanilah hidupmu dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Saudara-saudaraku, kebebasan ini menunjukkan kualitas kehidupan kita. The quality of your heart determine the quality of your life. Kualitas hatimu, kualitas pikiranmu menentukan kualitas kehidupan saudara. Ketika saudara menggunakan kesetiaanmu dengan baik, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Saya ingat saudaraku kisah nyata dari jemaat ini. Kita punya seorang pelayan, ya, anak dari Opa Step dan Oma Lince, namanya Fendis Oematan. Dia setia sekali. Dulu saudara belum datang di gereja, dia sudah sampai di gereja. Sekarang ini saya lihat yang ganti gaya-gayanya Fendis ini anak kita Lawrence. Kita belum pulang, dia sudah pulang. Mirip-mirip dengan Chris juga, Chris Benggu ini. Kita belum datang, mereka sudah datang. Kita sudah pulang, mereka belum pulang. Mereka buka pintu, mereka yang kunci pintu. Tidak ada yang bilang terima kasih dengan mereka. Tidak ada yang bilang good job brother. Tidak ada, saudara-saudara. Tetapi mereka setia. Suatu ketika saya tanya kepada Fendis, Fendis, lu punya hidup harus berubah, karena Alkitab bilang masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Lu mau kuliah kok, mau Bapak Gembala. Dia pun cara ke mana? Dia punya cara, Tuhan yang atur. Yang penting lu mau saja. Amin, saudara. Tiba-tiba saya berkomunikasi dengan beberapa teman saya. Beberapa di antara mereka ada di Australia. Saya sharing tentang anak ini kepada mereka. Anak ini anak yang setia. Dia lakukan bagiannya tanpa berhitung-hitung di dalam pelayanan. Gereja tidak kasih dia 1-2 rupiah pun. Gereja paling terima kasih dengan sekotak nasi setelah pelayanan. Dia butuh mau kuliah, kerinduannya dia mau kuliah. Tiba-tiba saudaraku, teman saya dari Australia berkata begini, Pak Karel, saya akan biayai dia kuliah dari awal sampai sarjana. Termasuk tiket pesawatnya berangkat ke Jakarta, saya yang tanggung. Kalau dia mau liburan pulang ke Kupang 2 tahun sekali, saya belikan tiketnya. Dia menanggung 100% dari pendidikan. Tentu gereja tidak mau kehilangan berkat. Gereja bilang, kalau begitu biaya hidup setiap bulan biar gereja yang tanggung. Kamu tanggung kuliahnya, gereja tanggung biaya hidup bulanannya. Dan saudaraku, saya dengar dari dia beberapa hari yang lalu, berapa IPK Mona? 3,65. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dulu dia duduk di sana di tempat Farel duduk. Dia setia dengan luar biasa. Dia melayani Tuhan tanpa pamrih. Bahkan kadang-kadang dia ditegur dengan keras kalau dia berbuat salah. Dulu zamannya Fendis Bapak Gembala masih menegur dengan sangat kontan. Tapi anak itu setia. Saya pergi ke Jakarta, Fendis mulai balogat dengan saya, saudara-saudara. Bapak Gembala nggak makan dulu. Saya bilang, on me, leko. Saya bilang, lu jangan lupa lu punya asal usul Fendis. Saya bicara dengan on me, leko, reko. Dia mulai luar biasa. Suatu kali saya telepon dengan dia. Mudah-mudahan nanti dia nonton khotbah ini. Saya telepon dengan dia, saya ngobrol dengan dia. Saya mulai coba pantik dengan beberapa kata-kata kunci. Dan saya melihat dia merespon kata-kata kunci dengan baik. Kelihatan sekali isi kepalanya sudah ada. Dia sudah mulai menjadi pribadi yang terpelajar. Anak yang datang dari kampung, tinggal dengan orang sejak SD sampai tamat SMA, tidak tahu masa depannya mau kemana. Tapi Allah selalu memberikan masa depan. Sebab ketika kita menggunakan pilihan kita dengan baik, ketika kita hidup setia, masa depanmu sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Setiap hari Sabtu dia telepon saya, Bapak Gembala lapor. Apa yang kamu mau lapor nak? Makan mantap, minum mantap. Ini bendahara gereja GBK harus sudah kirim kasih saya uang bulanan. Nah, itu dia harus lapor. Lalu saya bilang pada dia, ingat tujuan kamu ke sana untuk kuliah, bukan untuk pelayanan. Saya tidak kirim kamu ke sana untuk pelayanan. Pelayanan boleh, tetapi tujuan utamanya kuliah. Jangan sampai pelayanan merugikan proses utama, yaitu kuliah. Kuliah dulu, setelah kuliah baru pelayanan. Anak itu sudah luar biasa. Beta bilang, lu cari nona di mana? Mau cari yang putih atau kembali ke selera asal yang abu-abu? Tidak putih, tidak hitam. Muka putih, badan hitam, leher hitam.
Kan banyak kita tuh saudara. Muka putih, leher hitam saudara. Ini over make up. Venus bilang, mana yang Tuhan mau kasih? Iya, cari yang baik, yang takut Tuhan. Bukan hanya pandai dandan, tapi juga yang pandai hati seperti Ruth. Ruth setia. Mari bilang bersama saya, setia. Saudara-saudara, apakah saudara adalah orang yang setia dalam hidup saudara? That's a main question that you have to ask. Itulah pertanyaan utama yang saudara harus pertanyakan dalam hidup saudara. Mengikut Tuhan ini, apakah saya cukup setia? Saya melihat orang-orang setia di ruangan ini. Bahkan hujan pun tidak menghentikan langkah saudara untuk datang beribadah di tempat ini. Saudara melihat Tuhan sebagai figur yang tidak mampu saudara balas kebaikannya. Seperti Ruth melihat Naomi adalah figur yang dia tidak bisa balas kebaikan Naomi. Saya yakin waktu Ruth bangun terlambat pagi-pagi, Naomi tidak mas parak dia. Woi Ruth, perempuan som tahu diri, bepa anak so bayar kes lu belis lunas-lunas, tapi lu bangun terlambat. Saya kira tidak. Sampai Ruth mau menyerahkan dirinya ikut Naomi, pasti mereka punya relasi yang harmoni. Amin. Mari bilang bersama saya, relasi, bukan transaksi. Amin, saudara. Mari kita ikut Tuhan karena isu relasi. Ikut Tuhan bukan karena isu transaksional. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab lebih dari yang kita bisa minta dari Dia. Oh jemaat, jangan salah pikir bahwa Bapak Gembala ajar untuk tidak boleh minta. Karena Alkitab bilang apa? Mintalah, engkau akan mendapat. Ketuklah, pintu dibukakan. Carilah, engkau akan menemukan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu jaminan firman Tuhan. Tapi saya mau ajar saudara sedikit lebih naik dari itu. Bukan hanya minta, tapi beriman engkau sudah menerima. Amin. Karena Tuhan memberi lebih dari yang kau bisa pinta dan kau doakan. Bilang sama-sama saya, itu Tuhan saya. Lebih keras lagi, itu Tuhan saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin saudara. Saya dorong saudara setia. Hari ini belum lihat hasilnya, tidak apa-apa. Manusia lupa memberi terima kasih. Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang kita tabur dalam hidup kita. Terus setia. Saya membayangkan tahun 2006 yang lalu ketika gereja ini kita rintis. Ketika saya harus berkhotbah, saya harus hidupkan keyboard sendiri. Ibu Heni masih ingat? Saya harus pasang mikrofon sendiri, pakai stand mic. Lalu saya bermain keyboard, saya angkat pujian, saya pimpin pujian, taruh stand mic sambil main keyboard. Jadi saya ini saudaraku, pemusik di gereja, worship leader di gereja, dan saatnya khotbah, saya tarik mikrofonnya, saya naik ke mimbar, saya berkhotbah. Kadang-kadang saya berteriak ingin berlari, saudara-saudara. Aduh, kenapa ya begini parah ini? Orang Kubang bilang parah-parah, saudara-saudara. Begitu sangat, saya bilang dalam hati, saya bertahan berapa lama ya kayak begini ya, main keyboard sih. Kadang-kadang saudaraku, kita dulu masih pakai OHP, yang pakai kertas, pakai plastik itu. Lalu di plastik ini kita tulis lagu kan. Saya tulis lagu sendiri. Kadang-kadang Ibu Grace bantu saya. Lalu Ibu Grace juga yang untung baik kok. Saya tidak main keyboard sambil atur OHP bagi saudara. Itu betul-betul sebuah perjuangan yang bagi saya. That's a wonderful moment. Saya ukur kesetiaan saya di hadapan Tuhan. Saya berjalan bersama Tuhan. Saya terus setia dengan Tuhan. Saya tahu Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Ayub 42 ayat yang kedua mencatat begini. Sekarang aku tahu tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dahulu aku mendengarkan tentang kebaikannya dari kata orang. Sekarang mataku sendiri memandang dia. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Suatu ketika kami mulai merencanakan membangun gedung gereja ini. Dulu gereja kita hanya sepetak di depan. Isi paling banyak 60-70 orang. Lalu saya bilang dari atas mimbar, jemaat kita akan bangun gereja. Tetapi saya mau beri informasi kepada jemaat. Seluruh biaya pembangunan gereja adalah tanggung jawab gembala saudara. Dan mengisi barang dalam gereja, kursi, AC, musik adalah tanggung jawab jemaat. Ketika saya turun dari mimbar, istri saya tidak memberikan sinyal apa-apa. Saya dalam hati, saya sudah bicara yang salah pasti. Karena seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh gembala. Ini makam puji atau apa? Atau iman? Kita nekat peletakan batu pertama dengan uang 5 juta. Itu pun 2,5 jutanya Panjar, tukang gambar gereja, saudara. Sisa 2,5 juta kita beli seadanya. Setelah peletakan batu pertama, batu kedua tidak kunjung datang, saudara.
Ketika itu saudara-saudara, yang terjadi adalah saya dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. 3 bulan setelah peletakan batu pertama, tiba-tiba saya dan istri ada di Surabaya. Kami pulang dari Surabaya, dan apa yang terjadi saudara-saudara, begitu mendarat, saya dapat telepon dari Sekwan DPRD Provinsi NTT. Bapak menjadi anggota DPRD pergantian antar waktu. Saya datang ke sana, saya urus segala macam. Saya menggantikan anggota dewan sebelumnya. Kita bangun gereja ini. Dan saya melihat, ini pasti karena Tuhan. Ini bukan karena siapapun. Saya mengingat kembali dulu saya atur stand mic sendiri, main keyboard sendiri, khotbah sendiri. Sekarang saya kemana-mana ada Kanison, ada panelis, ada Bapak Benggu. Tapi dulu sendiri-sendiri melayani Tuhan. Tapi buah dari kesetiaan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita buktikan. Ini semua uang Tuhan, bukan uang saya. Ini uang Tuhan yang Tuhan lewatkan di tangan saya. Satu kali saya kasih duduk anak saya 2 orang. Saya bilang pada mereka, ingat Papa mau nasihat kalian. Tidak semua yang ada di tangan kalian milik kalian. Ada bagian milik orang lain yang Tuhan lewatkan dari tangan kalian. Pakailah itu untuk kebaikan Tuhan dalam hidup banyak orang. Tidak semua harus diambil untuk diri kalian. Apa yang harus kalian beri untuk Tuhan? Kesehatan yang Tuhan taruh di tangan kalian. Apa yang Tuhan taruh di tangan kalian? Waktu yang Tuhan taruh di tangan kalian, waktu hidup. Apa yang Tuhan taruh di tangan kalian? Uang yang Tuhan taruh di tangan kalian. Apa yang Tuhan taruh di tangan kalian? Intelektual yang Tuhan taruh di tangan kalian. Yang Tuhan taruh, tidak semua milik kamu. Ada bagian milik orang lain. Waktu hidupmu, kesehatanmu, uangmu, talentamu, hikmatmu, dan lain sebagainya. Fasilitas kehidupanmu, ada bagian milik orang lain. Kalau saudara datang ke gereja pas hujan begini, mobilmu ada longgar, ada bagian milik orang lain yang harus duduk di dalam mobilmu untuk dibawa ke gereja. Katakan amin. Kalau saudara berlaku setia seperti ini, saya percaya tidak ada hal dan tidak ada alasan yang kuat untuk saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin memberkati saudara lebih dari saudara membayangkan tentang berkat apa yang ingin saudara terima. Kitab Korintus mencatat begini, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah engkau pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada dan mengasihi Dia. Tuhan ingin memberi bahkan lebih dari yang saudara bisa pinta dari Dia. Bilang bersama saya, kesetiaan. Ruth tahu mengikut Naomi bukan pilihan yang baik. Kelihatannya kalau kita ingin memprediksi, kita melihat probabilitasnya sangat kecil untuk Ruth bisa berhasil bersama Naomi pulang kembali ke Bethlehem. Kenapa? Bapak mertua tidak ada, suami tidak ada. Dia akan mengikuti mertuanya. Mertuanya tidak punya pekerjaan tetap. Bagaimana dengan nasib mereka di masa depan? Tetapi bagi orang-orang yang setia, tidak ada perkara yang mustahil bagi mereka. Bilang kiri kanan, saya mau hidup setia di hadapan Tuhan. Amin. Ini bukan tentang hubungan mertua dan anak mantu. Ini tentang hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita harus berlaku setia kepada Tuhan. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi ke sana Tuhan. Kemanapun engkau melangkah, aku akan melangkah. Kalaupun aku harus mati di sana, biarkan aku mati di sana. Selama engkau besertaku, aku akan baik-baik saja. Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang tidak pernah memberikan janji kosong. Dia bukan Allah PHP, pemberi harapan palsu. Dia Tuhan yang luar biasa, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Poin yang kedua, saudara, dari Rut pasal yang kedua, yang ke-7, mari kita baca sama-sama, 3, 2, dan 1. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Baca kalimat selanjutnya. Dari pagi sampai sekarang dan seketika pun ia tidak berhenti. Para pekerja-pekerja Boas melaporkan kepada Boas, tadi dia datang, tapi dia tidak berhenti bekerja sejak pagi sampai sekarang ini. Artinya selama pekerja-pekerja itu bekerja, selama itu pun juga Ruth ikut bekerja sebagai tenaga honorer. Adakah di antara saudara yang termasuk dalam 9.000 P3K yang akan dipecat dari provinsi? Tidak apa-apa jadi tenaga honorer. Yang penting punya Tuhan yang berdaulat. Amin. Punya Tuhan yang berkuasa. Katakan amin. Saudara mungkin diancam karena efisiensi dan dana yang tidak tersedia untuk tidak bisa membayar gaji saudara. Tapi Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Tidak berhenti sampai setia saja.
K pertama kesetiaan, K yang kedua kerja keras. Amin. Kerja keras ini bagian dari iman kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, itu benar firman Tuhannya. Tapi jangan pakai firman itu ketika saudara pasif. Ketika saudara bilang Allah turut bekerja, berarti bukan Allah bekerja sendiri. Allah turut bekerja, tapi bukan Allah bekerja sendiri dan saudara pangku tangan, goyang-goyang kaki. Kalau Allah turut bekerja, kita pun juga bekerja bersama Allah. Katakan amin. Kenapa Ruth mendapatkan berkat dari jelai-jelai yang jatuh? Karena dia tidak berhenti bekerja. Dia tidak pernah berhenti bergumul dan berdoa. Dia tidak pernah berhenti untuk hilang pengharapan di dalam situasi yang sukar yang sedang dialami. Bahkan Naomi kali ini sangat mengharapkan Ruth. Tahukah saudara, di satu bagian firman Tuhan yang lain dalam pergumulan seorang wanita dikatakan begini, satu perempuan lebih hebat dari 7 orang anak laki-laki. Dari kisah ini kita belajar peranan Ruth melebihi peranan laki-laki siapapun, bahkan disandingkan dengan 7 laki-laki sekalipun. Ruth berbahagia karena Naomi memilikinya. Dia kerja keras, tapi dia juga berani ambil resiko. Bisa saja dia diperkosa oleh pekerja-pekerja Boas. Bisa saja Ruth diperlakukan dengan tidak senonoh. Mungkin dimaki-maki. Hei, kenapa lu datang sini? Lu siapa? Siapa yang kasih izin lu ambil ini jelai-jelai yang jatuh? Lalu laki-laki mulai colek-colek dia. Oh, suaminya sudah tidak ada. Oh, ini barang bagus ini. Masih cantik, masih grace, masih mantap ini. Kemana dia pergi? Mereka ikut dia. Bisa saja mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi apa yang saya mau bilang pada saudara? What's the point? Poinnya adalah ini, saudaraku. Ruth tidak berhenti bekerja keras. Ruth tidak takut ambil resiko. Banyak kali dalam hidup ini kita takut ambil resiko. Tapi ingat ya, sesuaikan dengan kadar imanmu. Ketika saya berkata, kita akan bangun gereja ini, tetapi saya berkata dalam kadar iman yang cukup. Bukan seperti orang yang tidak punya relasi dengan Tuhan. Lalu saudara berkata, saya percaya Sadrak, Mesak dan Abednego tidak bilang begini, sekalipun Tuhan tidak menolong kami. Itu bukan sok rohani. Itu menunjukkan kadar iman mereka di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berani ambil resiko? Seorang tokoh manajemen namanya Peter Drucker. Saya baca beberapa bukunya. Satu buku yang terkenal berjudul Classic Drucker. Ini kalau teman-teman yang kuliah manajemen pasti pernah baca buku ini. Di dalam buku itu dia catat begini. Ada predictable risk taking dan ada unpredictable risk taking. Predictable risk taking artinya begini. Pengambilan resiko yang dapat diprediksi. Tapi juga ada pengambilan resiko yang unpredictable, yang tidak dapat diprediksi. Saya percaya Ruth ada di jalur predictable risk taking. Dia mengambil resiko yang dapat dia ukur, mengambil resiko yang dapat diprediksi. Dia tahu bahwa kesetiaannya akan mendatangkan perlindungan Tuhan dalam kehidupannya. Niat baik kepada mertuanya Naomi akan mendatangkan perlindungan Tuhan. Dan saya percaya Naomi tidak berhenti-berhenti berdoa bagi Ruth. Tuhan sertai anak mantuku yang setia itu. Ketika dia bekerja, Tuhan sertai dia, keluar dan masuknya dijaga oleh Tuhan. Dijauhkan dari maut, dari kecelakaan, dari sakit penyakit yang berbahaya. Tuhan tolong Ruth agar Ruth tidak mengalami situasi yang sukar ketika dia dalam pekerjaannya. Dan ketika hati dan hati berjumpa, kesetiaan itu berjumpa dengan kerja keras, dengan predictable risk taking, pengambilan resiko yang diwarnai dengan iman dan saling menopang satu dengan yang lainnya. Saya percaya berkat itu datang. Kenapa hari-hari ini hidup kita tidak diberkati? Karena suami berjalan, istri tidak mendoakan suaminya. Kenapa hari-hari ini rumah tangga tidak diberkati? Karena istri bekerja, suami tidak mendukung dalam doa. Kenapa anak-anakmu tidak berhasil? Karena ketika mereka kuliah, saudara hanya tahu bayar uang kuliah, tapi saudara tidak pernah menumpangkan tangan di atas kepala mereka agar mereka diurapi Tuhan, diberikan hikmat yang luar biasa. Kenapa orang tuamu gagal dalam pergumulan mereka? Karena anak-anak hanya tahu minta, tapi tidak tahu memberkati orang tua mereka dengan doa-doa mereka. Harus ada yang melakukan bagiannya, harus ada yang menopang dalam doa. Katakan amin. Ini sebuah kerjasama yang sangat baik antara Ruth dan Naomi. Ini sebuah kerjasama yang sangat baik antara gembala yang berkhotbah dan jemaat yang menopang gembala dalam doa. Ini kerjasama yang baik antara gembala dan jemaat. Ketika saudara dalam pergumulan, gembala hadir dalam pergumulan saudara. Kita tidak berjalan sendiri-sendiri. Karena kita tahu bahwa di dalam hubungan relasi ini antara Ruth dan Naomi, perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kita.
Ketika kita bangun relasi dengan Tuhan kita, bukan transaksi, perkara-perkara dahsyat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang kurang dicukupkan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Asal kita kerja keras, asal kita tidak berpangku tangan, asal kita tidak bernyanyi seperti ini. Kalau lain Tuhan tolong, saya juga. Menangis sambil meneteskan air mata, habis menangis peluk bantal dan tidur, berkat Tuhan menjauh dari hidup kita. Ruth setelah menyanyi, kalau lain Tuhan tolong, saya juga. Setelah menyanyi, diambil keranjangnya, diambil sapu lidinya untuk sapu-sapu jelai yang jatuh, diambil seroknya, dia kasih masuk dalam keranjangnya. Saudara bernyanyi Tuhan tolong orang lain, saudara juga mau ditolong, bernyanyi sambil bekerja keras. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya ketika saudara berani ambil resiko ini, saudara tidak malas, saudara setia, saudara menjaga integritas, maka saudara pun akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Bolehkah saya cerita sedikit pada saudara beberapa kegalauan saya kira-kira ini? Saya sedang diperhadapkan pada sebuah realita dan kenyataan yang bagi saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, saya agak sedikit sedih dengan sebuah situasi yang saya alami. Dalam hidup saya pun juga sudah 2 kali melayani pemakaman kasus bunuh diri. Dan itu khotbah yang paling sulit dalam hidup saya. Artinya begini, ada bagian kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan, tapi juga ada keluarga yang harus dihiburkan. Pendeta harus berdiri dengan bijaksana. Firman Tuhan tetap harus tegas disampaikan, tetapi di satu sisi yang lain, keluarga yang kehilangan anggota keluarganya juga butuh dihiburkan. 2 kali saya pernah berkhotbah di atas situasi ini. Apa poinnya? Poinnya begini saudara-saudara. Hari-hari ini kita lagi dalam tekanan kehidupan yang berat. Bayangkan, kemarin saya ikuti sebuah wawancara antara beberapa orang hebat di Indonesia mewawancarai presiden kita. Dan saudara bisa nonton di YouTube. Dan salah satunya jawaban dari presiden kita adalah, kita akan bermigrasi dari semua hal yang berbau minyak kepada listrik. Dan biarkanlah orang kaya, dia harus mengambil resiko untuk tetap menggunakan mobil-mobil menggunakan fosil bahan bakar untuk membeli dengan harga mahal. Artinya bahwa kita sedang hidup pada suatu masa di mana masa ini cukup berat. Saya ingat bahwa firman Tuhan pernah mencatat, suatu hari nanti makanan yang hari ini murah mungkin waktu itu mahal sekali. Apakah kita sedang ada di ujung penantian kedatangan Kristus yang kedua kali? Saya juga tidak tahu. Tapi Yesus memberikan sebuah clue bahwa ketika engkau melihat pohon ara bertunas, tanda dari akhir kesudahannya sudah semakin dekat. Banyak prediksi yang diprediksi, maksud saya, para pakar-pakar hermeneutik melihat bahwa pohon ara berbicara tentang Israel yang bertunas. Hari-hari ini Messianic Jews sudah banyak bertumbuh di Israel. Pengenalan akan Kristus dari orang-orang Israel asli, Messianic Jews, sudah semakin bertambah jumlahnya. Artinya bahwa mungkinkah ini termasuk kepada pohon ara yang sedang bertunas? Dari situ saya melihat saudara-saudaraku bahwa tekanan kehidupan akan semakin berat. Sampai pada suatu poin nanti, semua bangsa akan berbalik melawan Israel. Yerusalem akan diduduki oleh orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Dan ketika itu siap-siap kedatangan anak manusia sudah di depan mata. Kenapa saya harus sampaikan ini kepada saudara? Karena saya rindu saudara diselamatkan. Saya rindu kita tidak kita tidak menjadi orang Kristen yang gemar duduk di gereja atau menjadi orang dengan identitas Kristiani, tapi kita tidak menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita butuh kerja keras. Bagi saya, anugerah seperti ini saya tidak mau lewatkan. Saya baca firman, amin. Saya merenungkan firman Tuhan. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya nyatakan kesetiaan saya kepada istri saya. Saya berharap istri saya juga setia kepada saya. Saya selalu membangun komunikasi dengan anak-anak saya. Saya selalu melihat orang tua saya sebagai berkat yang besar dalam hidup saya. Beberapa hari yang lalu, jam 3 pagi Oma ketuk pintu kamar saya. Saya belum menyaut dari dalam, kan kesepakatan kita di rumah tuh ketok, menyaut baru boleh buka. Ini Oma melanggar kesepakatan. Dia ketok, langsung dia buka. Rizal, nama rumah saya Rizal. Rizal, lo pilih Bapak dulu. Kenapa? Bapak soalnya bergerak. Saya langsung lompat dari tempat tidur saya. Dalam hati saya bilang, inikah waktu kami Tuhan?
Datang ke kamar, saya lihat Opa pun tangan dua di atas begini. Kaki lurus. Saya bilang, aduh, apa yang terjadi ini? Saya korek tangan. Bapak, 2 kali. Hah, kenapa Risa? Duh, puji Tuhan. Oma pi kamar. Bilang lupung Bapak soalnya bagarak lah. Gara-gara Oma panggil mangkali. Bapak, Opa soalnya jawab. Opa, setialah menjawab istri. Supaya jangan merugikan istirahat orang lain di malam hari. Tapi saya tegur bapak saya bilang lain kali kalau Oma panggil tolong dijawab. Saya takut dia jalan kok dia jatuh di tengah. Opa ada tidur, kami ada tidur, bangun pagi Oma, iya kan? Saudara-saudara, ternyata memberi respon itu penting sekali dalam hidup kita. Kita harus meresponi bahwa ada bagian yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ruth tidak berharap saya janda, saya pendatang di negeri ini, saya ikut mertua saya, kasihani saya. Tidak, dia respon. Selama aku mau bekerja, aku pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Selama aku mau berjuang untuk kesehatanku, aku pasti sembuh. Amin. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan hanya mau terima apa yang Tuhan bisa berikan, kerjakan juga apa yang kita bisa lakukan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sampai sini saudara bersama saya? Saudaraku, kembali pada cerita tadi. Banyak orang yang sedang dalam kondisi depresi hari-hari ini, mengakhiri hidupnya. Saya jujur dari mimbar ini, saya menyatakan keprihatinan untuk situasi sedang terjadi di Kota Kupang, marak pembunuhan diri. Tapi saya juga berharap jemaat GBK harus adalah jemaat yang merespon dengan positif. Amin. Tekanan kehidupan ini tidak akan membuat saudara hancur, kecuali saudara memutuskan memilih untuk hancur. Selama saudara angkat tangan, Tuhan ambil alih masalahku, tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita. Katakan amin. Saya tidak ajar saudara untuk fanatik dengan agamamu, tapi terima Yesus, jangan main-main di hati saudara. Karena bagi saya, gereja saudara tidak menyelamatkan saudara. Gereja Bethel Indonesia tidak menyelamatkan saudara. Tapi pengenalanmu dengan Tuhan di gereja ini, terhadap pribadi Yesus Kristus, dialah yang akan menyelamatkan saudara ketika dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin saudara. Ada seorang yang bernama Don Rochi. Siapakah Don Rochi? Don Rochi ini adalah seorang pria di Australia. Dia dikenal sebagai malaikat penjaga di sebuah tebing namanya The Gap. Jadi di Sydney, Australia ada sebuah tebing yang sangat curam. Itu namanya, masyarakat setempat memberi nama The Gap. Nanti saudara bisa googling, jangan sekarang, nanti saja. Namanya The Gap. Dan rumah daripada Don Rochi tidak jauh dari tebing itu. Dan dia mengamati banyak orang yang berdiri di sana, di tepi tebing ini. Tidak lama kemudian orang-orang itu akan lompat ke bawah. Pembunuhan, bunuh diri, kasus pembunuhan diri sangat tinggi di The Gap, Sydney, Australia. Lalu suatu hari Don Rochi mengambil keputusan untuk meresponi. Dengan cara apa? Dia selalu menyiapkan cangkir teh di sekeliling dia. Ketika dia melihat orang berdiri, bolehkah cepat, dengan cepat, siapa saja boleh. Ya, coba ini Esra berdiri di sini. Lipat di atas, lipat tangan begini. Bikin MKK. MKK tuh muka kayak, itu dia. Oke. Kejadian biasanya langsung lompat. Coba lompat. Selesai. Tapi kali ini, coba naik. Kali ini Don Rochi tidak ingin, ini sudah ratusan kasus. Bukan hanya 1-2 kasus. Kali ini dia merespon. Bilang bersama saya, respon. Tahukah saudara, respon yang saudara ambil dalam kebebasan memilih saudara akan mendatangkan manfaat bagi diri saudara dan bagi orang lain. Dia respon. Lalu dia datang kepada orang ini. Halo teman. Bilang halo. Halo. Bolehkah saya menawarkan secangkir teh? Boleh. Minum. Maukah kamu duduk bersama saya di depan rumah saya? Boleh. Oke, mari. Lalu dia tidak ngomong apa-apa. Dia mendengarkan. Kamu siapa, dari mana? Tolong cerita tentang kamu. Dia cerita.
Dan Don Roci menyelamatkan lebih dari 160 orang yang tidak jadi bunuh diri. Karena apa? Secangkir teh. Ini saya bilang, tidak semua yang Tuhan taruh di tangan kita adalah milik kita sendiri. Termasuk secangkir teh. Ada bagian milik orang lain yang Tuhan taruh untuk maksud kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang itu. Setuju dengan saya? Katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Ezra. Kerja keras, responi. Kalau Tuhan kasih saudara kepercayaan pelayanan, melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan kerja keras, bahkan ketika tidak dihargai oleh siapapun. Karena Tuhan kita tidak pernah berhutang, katakan amin. Kita melayani Tuhan juga bukan karena mau dapat apa dari Tuhan, itu transaksi. Kita melayani Tuhan karena kita sudah dapat terlalu banyak dari Tuhan. Bukan kita baru akan dapat, kita sudah dapat. Makanya kita merespon, kerja keras, ambil resiko. Amin. Ambil resiko untuk melayani Tuhan. Sebelum yang ketiga, saudara baca dulu itu beberapa ayat. Rut 2 ayat 22, mari kita baca. Ya anakku, ini siapa yang bilang? Boas. Boas bicara kepada siapa? Kepada Rut. Mari baca. Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Rut 2 ayat 9. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Rut 2 ayat 16. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Perhatikan, ketika saudara setia, ketika saudara hidup dalam kesetiaan, ketika saudara hidup dalam kerja keras dan berani ambil resiko, mata Tuhan tertuju kepada saudara. Ketika Rut hidup dalam kesetiaan, ketika Rut hidup dalam kerja keras, mata Boas tertuju kepada dia. Maukah kita ganti posisi Rut dalam hidup kita? Dan maukah kita ganti mata Boas sebagai mata Allah yang sedang melihat kita dan memastikan kita dalam keadaan aman dan terpelihara? Boas sibuk berkata, Rut tidak minta perlindungan Boas. Ini yang saya bilang, Tuhan menjawab lebih dari yang kita bisa minta. Adakah Rut datang kepada Boas? Tuhan Boas, tolong kasih saya izin. Tidak. Tetapi Boas melihat kesetiaan dan kerja keras itu berharga di matanya. Katakan amin. Apa yang Boas katakan? Sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja perempuan. Apalagi yang Boas katakan? Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Apa yang dia bilang kepada pengerja laki-laki ayat 16? Janganlah berlaku kasar pada dia. Saya percaya ini seperti hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan Rut dengan Boas seperti hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara masih bersama saya? Amin. Tuhan tidak pernah berhenti menjaga langkah kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengawasi hidup kita. Saya tidak menghibur saudara, dengarkan baik-baik Toyopi. Tuhan tidak pernah terlelap tertidur mengawasi pergumulanmu. Engkau sakit, Tuhan mengawasi engkau. Engkau berkekurangan, Tuhan mengawasi engkau. Engkau dalam pergumulan, Tuhan mengawasi engkau. Asal engkau hidup dalam kesetiaan dan jangan berhenti kerja keras. Respon hal-hal yang positif dalam Tuhan. Lakukan bagianmu. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi saudara. Katakan amin. Bahkan dia bilang begini, jangan berlaku kasar terhadap dia. Maukah kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita? K pertama apa? Kesetiaan. K yang kedua apa? Kerja keras. K yang ketiga, kemurahan hati daripada Rut. Bukan hanya kemurahan hati, Rut juga dikenal baik. Saya berakhir di slide ini. Mari saya baca bagi saudara Rut pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Mari bilang bersama saya, perempuan baik-baik. Amin. Hubungan antara Kristus dan gerejanya, Kristus sebagai mempelai pria dan kita sebagai apa? Mempelai perempuan. Maukah kita menjadi gereja yang baik-baik? Amin. Maukah kita menjadi perempuan yang baik-baik, yang menyediakan minyak di dalam pelita kita, yang siap menantikan Kristus datang menjemput kita? Ayat yang ke-17. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa.
Saudara-saudara, kalau saudara punya kemurahan hati kepada orang lain, Ruth punya kemurahan hati kepada Naomi. Ruth dikenal baik. Kemurahan hati dan kebaikanmu akan diikuti oleh kemurahan hati dan kebaikan. Karena apa yang kita lepaskan, itu juga yang kita terima. Lagi-lagi, dengar. Saya tidak mendidik saudara jemaat ini untuk transaksi dengan Tuhan. Karena saya buat ini, saya layak terima ini. No, saya tidak ajar begitu. Saya ajar saudara relasi dengan Tuhan. Setiap hal baik yang saudara lepaskan, hal baik itu juga hukumnya akan mengikuti saudara. Benda seringan ini, hukum gravitasi. Dalam nama Yesus, saya sudah katakan dalam nama Yesus, kau tidak boleh jatuh ya, melawan hukum gravitasi ya. Dalam nama Yesus, oh jatuh. Ada hukum yang mengaturnya. Saudara naik ke lantai 5, saudara bilang, dalam nama Yesus saya tidak boleh jatuh, lompat. Tetap jatuh, karena ada hukumnya. Sama seperti hukum tabur dan tuai. Ada hukumnya. Saudara memberi tanpa mengharapkan terima, tetap hukumnya berlaku. Siapa memberi, dia akan menerima. Saudara melepaskan dengan ketulusan tanpa berharap dapat kembali seperti ibu kepada anak-anaknya. Hukumnya berlaku. Apa yang kau lepaskan, itu yang kau genggam dalam tangan saudara. Makanya jangan pernah berjemu-jemu berbuat baik dalam hidup saudara. Berhenti ngomong tentang aturan agama. Berhenti bicara tentang agama yang mengotori cara berpikir saudara, membuat saudara terkotak-kotak. Padahal tujuan saudara beragama dan bergereja untuk mengenal Kristus dengan lebih dekat lagi. Saudara mau bertumbuh di gereja manapun silakan, selama saudara menerima Kristus dengan cara yang dewasa. Ingat, tujuan menjadi orang percaya bukan sekedar mati masuk surga, tetapi sebelum mati hidup mengalami surga di dalam kehidupan kita, menjadi dewasa di dalam Tuhan, bermurah hati kepada orang lain. Anak saya diwawancara oleh sebuah podcast terkenal di kota ini. Penanyanya bertanya kepada dia, Kevin, apa motivasi awalmu mendirikan komunitas Ketong Baku Bagi itu, yang hari-hari ini sudah cukup dikenal di kota ini? Lalu dia memberikan jawaban yang sangat sederhana. Sebenarnya semua ini dimulai dari nasihat orang tua saya kepada saya. Orang tua saya pernah berkata, tidak semua yang Tuhan taruh di tangan saya adalah milik saya. Ada bagian orang lain yang Tuhan titipkan. Kesehatan saya, waktu hidup saya, intelektual saya, uang saya, berkat-berkat yang saya miliki. Ada bagian milik orang lain yang Tuhan titipkan di situ. Saya mengikuti nasihat orang tua saya dan saya mempraktekannya. Hari ini kalau saya menuai hal yang baik dalam hidup saya tahu karena saya pernah menabur hal yang baik dalam hidup saya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Maukah saya mendorong saudara pulang dari gereja ini, mulai tabur hal-hal yang baik dalam hidup saudara, mulai bermurah hati dengan orang lain. Kalau saudara lihat ada orang yang kurang makan, beri dia makan. Kurang minum, beri dia minum. Ampuni orang yang bersalah pada saudara, dan jangan melakukan kejahatan kepada orang yang berlaku jahat kepada saudara. Kemurahan hati Ruth, kebaikan hati Ruth mendatangkan berkat dalam kehidupannya. Akhirnya, bilang bersama saya, akhirnya Boaz menikahi Ruth. Dan dari garis keturunan pernikahan antara Boaz dan Ruth, lahirlah siapa? Obed. Siapakah Obed? Ayah Isai. Siapakah Isai? Ayah Daud. Dan dari keturunan ini terlahirlah Yesus. Sebab Yesus disebut sebagai anak Daud. Kesetiaan, kemurahan hati, kerja keras membuat saudara menjadi pribadi yang sanggup mengeksekusi kehendak Allah di muka bumi ini. Mari kita lihat kesimpulan khotbah saya. Bagaimana Ruth menggunakan kebebasannya dalam memilih hingga menjadi nilai tawar bagi hidupnya. Yang pertama apa saudaraku? Ruth memiliki kesetiaan. Bilang bersama saya suka kesetiaan. Amen. Yang kedua, Ruth kerja keras dan berani ambil risiko. Yang ketiga, Ruth hidup di dalam kemurahan hati dan dikenal baik. GBK Ros Kupang, apakah saudara diberkati sampai di sini? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.